Jajanan merakyat dari semangkuk cuanki yang hangat sukses memikat. Di balik kenikmatan perpaduan kuah segar dengan aroma ikan yang khas, ada cerita tentang para ibu di pabrik cuanki. Luar biasanya, mereka membuat ribuan isian cuanki setiap harinya loh. Wow! Skill emak-emak mengolah cuanki memang gak ada lawan. Apalagi tempat pembuatannya di Jalan Tanjakan Desa, Mekargali, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Tak main-main, meskipun cuanki tampil sederhana, tapi setiap isiannya dibuat dari bahan dasar ikan tenggiri. Pokoknya harus sebak komplit. Kalau nggak ada ikan, nggak akan jadi cuanki. Tapi ikannya kenapa harus ikan tenggiri, bisa nggak pakai ikan lain? Kayaknya jelek. Jadi kurang berkembang lah. Kalau dimasaknya mentah. Kalau ini kan bagus. Nah, udah. Dalam satu hari, lebih dari 100 kg ikan tenggiri filet digiling. Serat daging ikan yang lembut membuat hasil adonannya lebih mudah dibentuk. Ternyata ada teknik khusus agar hasil isian cuanki lebih halus. Eits, proses membuat adonan isian tidak boleh sembarangan. Disinilah skill diuji. Setiap 12 kantong ikan dicampur dengan 25 kg tepung dan 6 telur. Uniknya, dari satu adonan yang sama bisa menghasilkan varian isian cuanki yang sangat beragam. Saatnya para ibu-ibu beraksi. Selama 10 jam, mereka mencetak aneka isian cuanki dengan berbagai bentuk. Rosita, salah satu ibu tangguh yang sudah 3 tahun menekuni profesinya. Sehari-hari ia bertugas untuk membentuk cuanki lidah. Sekilas, gerakan tangan emak-emak terlihat sangat mudah ya. Padahal mereka harus teliti dan lihai, apalagi ketika diburu waktu dengan pesanan yang setiap harinya bisa mencapai lebih dari 1000. Teteh, awalnya gimana ini? Belajarnya berapa lama? Belajarnya 2 minggu. 2 minggu? Iya, belajar 2 Ih, minggu. cepet banget. Aku mah belum tentu bisa, Teh. Kan banyak yang ngajarin. Tapi Teteh suka ngebentuk yang mana aja, Teh? Ini kan lidah. Sesuai namanya, cuanki lidah memiliki bentuk yang pipih dan memanjang seperti lidah. Di balik set-set kecepatan prosesnya, cuanki lidah harus dicetak dengan sempurna. Kalau terlalu tebal, nantinya bisa kurang matang. Tapi kalau terlalu tipis, bisa hancur ketika digoreng. Meski dikerjakan oleh orang yang berbeda, tapi hasil cuanki lidah tetap konsisten dan sama persis. Oh iya. Anti asal-asalan. Tentunya makin menunjukkan keahlian mereka yang punya jam terbang tinggi. Diukur nih. Eits, ada rahasianya tuh. Pergerakan yang cepat dan konsisten bisa sukses berkat bantuan tepung aci. Biar gak lengket, jadi kan di sini gak lengket. Iya, biar gak lengket di tangan. Jadi gampang kan di sini. Tapi kalau ditempel, kan adonannya jadi kena si acinya juga ya? Iya. Mungkin jadi takutnya nambah rasa atau berubah nggak sih, Teh? Enggak, Ikut goreng gitu kan? enggak berubah. Cuma dikit kan nempelnya. Gak berubah. Kalau fungsinya dikasih garis-garis itu supaya apa, Teh? Supaya nggak terlalu ini kan, kalau nggak ini kan jadi nggak berbentuk jadi nanti. Oh, supaya bentuknya Iya. unik aja. Ya lebih unik, ada ini-ininya. Berbeda dengan Rosita, Ida punya tugas lain. Warga setempat yang sudah bekerja selama 8 tahun ini lebih sering mencetak bentuk cuanki stik. Pastinya jauh lebih sulit daripada cuanki lidah ya, karena tahu harus dipelintir dengan adonan ikan hingga berbentuk stik. Uniknya, mereka harus bisa mengendalikan adonan agar posisi tahu bisa berada persis di tengah bagian.
Kesulitannya ya itu belum bisa soalnya. Tapi yang bikin susah tuh bagian apanya menurut ibu kalau lagi nyetak? Siomay, bikin siomay sama tahu pasung. Soalnya ini tahunya kan harus ini adonannya harus masuk ke dalam tahu gitu. Terus kalau siomay kan harus buka-buka dulu kulit siomaynya gitu. Jangan heran jika dari sekian banyaknya proses pengolahan, para ibu lebih sering ditempatkan pada kegiatan mencetak isian cuanki. Alasannya karena perempuan biasanya punya ketelatenan yang tinggi dan selalu memperhatikan detail ketika ada cetakan yang salah. Sedangkan menggiling daging ataupun menggoreng isian cuanki butuh tenaga lebih besar. Ditambah lagi berhadapan dengan suhu tinggi, tentunya lebih cocok dikerjakan kaum adam alias pekerja laki-laki. Bukan hanya itu saja, nilai kearifan lokal pun masih diterapkan di sini. Masyarakat percaya bahwa sentuhan ibu-ibu ketika mencetak cuanki mengandalkan insting rasa dan perasaan, sehingga hasilnya pun lebih sempurna. Kadang-kadang kalau goreng misalkan kalau yang ngegorengnya mau istirahat kan sendiri, dia istirahat baru diganti sama ibu-ibu gitu, gantian gitu. Tapi kalau bagian mencetak Tetap pasti ibu-ibu, iya. Rahasia kerenyahan isian cuanki bisa bertahan lama ternyata terletak pada proses penggorengannya. Cukup sekali, tapi harus digoreng selama 3 kali dengan wajan yang berbeda-beda. Setiap 5 menit sekali, isian cuanki dipindahkan dari wajan satu ke wajan lainnya. Yang lebih istimewanya lagi, selama menggoreng, pekerja tidak boleh meninggalkan wajan sedikit pun. Ia harus tahan berdiri selama 9 jam di depan panasnya kayu bakar. Wah, kudu ekstra kuat dan sabar ya. kenapa? Kan bisa kan sekali gitu? Atau nggak boleh? Nggak bisa. Nggak ngembangnya nggak maksimal kalau 1 kali. Kalau 3 kali itu ngembangnya lebih maksimal. Oh, jadi Ya. tujuan 3 kali penggorengan agar ngembangnya makin maksimal. Ya, gitu, makin Pak. maksimal. Oh, tapi kalau misalkan dari penggorengan 1, 2, 3 itu harus terus diaduk-aduk gitu? Iya, biar krenyesnya biar merata gitu. Oh, kalau didiemin Kalau demin ya kayak apa ya? malah gosong. Ya gosong, ke satu gosong, keduanya mentah. 3 wajan yang berbeda memiliki tingkatan api yang berbeda juga. Pada wajan pertama, api kecil berfungsi untuk mengeluarkan kadar air dari dalam adonan. Sementara wajan kedua dengan api sedang untuk membentuk permukaan isian cuanki cepat mengeras. Sedangkan wajan terakhir dengan api besar agar hasil akhir yang garing tapi tidak berminyak. Nah, karena menggunakan kayu bakar, mereka pun tidak perlu repot-repot mengecilkan atau membesarkan api secara berulang-ulang. Ini berarti penggorengan ketiga. Ya, Penggorengan ketiga biar tambah kriuk terakhir gitu ya. Pak? Ya. Aku mau nanya dong Pak, penasaran banget. Kok masih tradisional ya ini dapurnya tuh? Ya. Pakai kayu bakar. Terus Karena lebih irit, hemat biaya. Oh. Kalau pakai gas kan ya bedanya Lebih mahal. gitu, lebih Pak? mahal sama gas yang pink kan lebih mahal. Iya. Kalau gas hijau kan nggak boleh. Mulai dari cuanki lidah, cuanki stik, bakso tahu, cuanki somai, hingga tahu kering, tak lepas dari keahlian emak-emak di sini. Meskipun mereka tidak mengerjakan semua bagian, tapi punya peran super penting. Dari pagi hingga sore hari, para ibu memastikan setiap bahan cuanki siap dikirim. Di tangan mereka lah, konsistensi rasa tetap terjaga yang menjadi kuliner ciri khas Kota Garut.